Yuk. Oke, perkenalkan namaku panjangnya Revi Mariska. Tapi sering dipanggil kalau di waktu kuliah Rere aja, udah simpel. Saya alumni atau lulusan dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Oh, berarti keguruan ya Kak ya? Ya, kalau di sana tarbiyah dan keguruan. Di tempatnya. Cara masuk jurusan keguruan tuh kayak mana sih Kak? Belajarnya apa gitu? Yang pasti satu sih, kamu harus daftar dulu. Ya, harus daftar dulu di seleksi di perguruan tinggi sesuai dengan apa yang kamu tuju. Misalnya di PTN kan namanya beda, di PTKIN itu namanya beda. Kemudian Polinela, Poltekkes ataupun di kedinasan itu kan memiliki jalur masuk sendiri-sendiri gitu. Nah, tujuannya di mana? Cari tahu itu. Baru kamu bisa jadi salah satu mahasiswanya. Kalau belajarnya khususnya di jurusan aku, pendidikan biologi itu kalau masih semester pertama, kedua, umum semua matematika, bahasa Inggris. Apalagi aku ya di UIN gitu. Jadi kayak akidah, filsafat, fikih itu semuanya masih dipelajari gitu. Yang pasti di semua keguruan ya, nggak hanya di jurusan biologi. Kita diajarkan untuk micro teaching, proses kita mengajari anak-anak kita ataupun siswa-siswi kelak setelah kita lulus itu. Biasanya namanya micro teaching. Mbak. Kak, di jurusan keguruan itu kalau lulusnya itu jadi guru doang, bener nggak itu Kak? Kalau menurut aku sih enggak. Buktinya saya sekarang. Aku memang kuliah di keguruan. SPD ya kalau di keguruan itu. Tetapi untuk sekarang jenjang karirku itu bukan di guru, bukan jadi seorang guru. Nah, sebenarnya ketika memang kita sudah beranjak ke jenjang perkuliahan, itu adalah ibaratnya batas terakhir kita untuk mengeksplor segala kemampuan kita ataupun skill kita yang kita punya gitu. Nah, makanya di situ juga ada wadah yang namanya organisasi, baik intra maupun eksternal. Dan di situ juga kayak aku lebih banyak belajar di organisasi juga sih selain teori-teori yang ada di kelas. Makanya sekarang ini walaupun aku memang jurusannya secara ininya keguruan, tetapi aku terjunnya bukan di keguruan, maybe atas dasar aku belajar di organisasi-organisasi gitu. Kak, katanya jurusan keguruan itu nanti diajarin cara mengajarin anak-anak TK, bener nggak Kak? Keguruan ya, kalau keguruan bukan hanya TK. Seperti yang udah aku jelasin tadi ya, keguruan itu semuanya diajarkan untuk bagaimana proses kita mengajarkan ke siswa-siswi kita. Nah, mungkin kalau TK itu lebih spesifiknya ke jurusan PIAUD ataupun ini kalau di tempat aku PIAUD dia namanya PIAUD atau PGTK gitu kalau di PTN gitu. Tapi kalau misalnya di anak SD, SMP ataupun SMA itu secara secara umumnya itu pasti di dalam kelas diajarkan yang namanya micro teaching. Guru itu harus bagaimana dari proses penampilan, body language, penampilan atau body language-nya saat kita mengajar itu pun ada aturan. Di jurusan keguruan itu ada hitung-hitungan nggak Kak? Ada. Hitung-hitungannya kalau di keguruan saya ya khususnya, nggak secara umum keguruan semuanya. Di biologi masih bertemu yang namanya angka, matematika, fisika masih ketemu, kimia pun juga seperti itu. Bahkan ketika kita praktek gitu, praktek itu ada ada hitung-hitungannya juga gitu. Baik dalam praktek kimia, fisikanya ataupun di biologinya juga kayak gitu. Jadi masih bertemu dengan angka-angka. Dan satu hal lagi, setelah kita selesai itu penelitian kan ada jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif gitu. Kalau kita memilih kuantitatif, otomatis kamu bertemu dengan angka lagi. Kak, nanya lagi kita Kak. Katanya di keguruan itu kantinnya paling murah Kak, bener nggak Kak? Mungkin sih bisa dikatakan iya. Tapi kalau di tempat aku itu nggak ada kantin sebenarnya kalau tarbiyah khususnya nggak ada kantin. Jadi kita nembeng nih di Fakultas Syariah ataupun Fakultas Usuluddin gitu. Kalau di keguruan itu pasti ada silabus ya Kak? Apa sih Kak silabus itu Kak? Ya ada silabus ada.
silabus itu dalam rangkaian proses kita mau ngajar ya, dalam pembelajaran ya gitu. Jadi selain silabus juga ada yang namanya RPP kayak gitu. Kemudian ada apa sih ya, materi-materinya itu ya banyak lah kayak gitu. Tetapi secara silabus itu isinya gimana kayaknya aku sudah lupa deh. Karena gini ya, terakhir proses aku untuk skripsi pun aku bukan ngambil di pendidikan, walaupun jurusan aku pendidikan, tapi aku lebih ngambil ke murni karena aku, ya maafnya ngomong ya Bu dosen atau siapa yang nanti nonton gitu. Aku kenapa alasanku ngambil murni karena aku nggak mau berkaitan dengan silabus, RPP dan lainnya gitu. Jadi aku lebih tertantang dengan biologi murni. Saran untuk teman-teman kelas 12 nih Kak, yang mau masuk jurusan keguruan, apalagi kan ini sedang namanya ini ya, udah mau mikirin kampus mana, jurusan mana. Nah kan kakak ini kan di keguruan nih Kak. Saran nih Kak, yang mau masuk keguruan apa aja disiapin, bagaimana caranya gitu. Yang pasti poin pertamanya adalah tentukan kamu mau kemana dulu, mau ke universitas mana, mau masuk menggunakan jalur apa. Kemudian apabila sudah ditentukan dua hal itu, yang ketiga adalah cari informasi yang benar-benar fakta gitu, bukan hoax lagi gitu. Pastinya kalau belum tahu semuanya, kalau saya sarankan sih lebih baik kamu join di programnya Lampung Cerdas saja, yaitu memang namanya Positif SNMPTN. Dan memang itu proses pembinaan dan pembimbingan untuk siswa-siswi kelas 12 di seluruh Indonesia untuk dibimbing, dibina untuk bisa masuk di jalur undangan. Bukan jalur tes lagi, tapi jalur undangan. Karena apa? Karena jalur undangan adalah jalur termudah dan jalur terenak gitu. Kalau ditanya saya masuk jalur apa, saya masuk di jalur undangan. Dan satu hal lagi, kalau teman-teman mau masuk ke keguruan itu, ayo masuk, karena guru itu luar biasa gitu, luar biasa karena tanpa adanya guru, presiden, menteri ataupun orang-orang terkaya di dunia itu pasti nggak ada gitu. Pertama adalah dari didikan, yaitu guru gitu. Jadi guru itu the best. Gitu deh.